Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Kitab Bilangan pasal 7 hingga pasal 9 berbicara kepada kita bahwa di balik pimpinan Tuhan atas umatnya, Tuhan mengerjakan bagiannya dan ada hal yang kita harus lakukan sebagai orang percaya, terlebih hamba-hambanya. Bilangan 9 ayat 15 sampai ayat 18 berkata, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Bilangan 9 ayat 16, demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Nah, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, ada 3 kebenaran di balik pimpinan Tuhan atas umatnya. Yang pertama, kita perlu kekudusan dan pengurapan Tuhan. Bilangan 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua a, pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Tempat di mana kita ada dan sarana yang kita pakai untuk melaksanakan pimpinan Tuhan perlu dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan. Bilangan 8 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15 katakan, demikianlah engkau harus mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Kita perlu kekudusan, kita perlu dikuduskan dan diurapi Tuhan. Kebenaran yang kedua, kita perlu ketaatan. Kita perlu menaati Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kebenaran yang ketiga, kita perlu hikmat Tuhan dan perencanaan. Sekalipun bimbingan Tuhan atas kita, itu bukan berarti meniadakan hikmat dan perencanaan. Janji Allah secara nyata dan ajaib untuk menuntun bangsa Israel, janji yang sama masih berlaku bagi kita juga, orang percaya dan hamba-hambanya saat ini melalui firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Akuilah Dia dalam segala laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Amsal 3 ayat ke-6. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.